Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dari kelompok 8. Saya Petrus Bagul. Dan rekan saya, Rio Pakainoni. Dalam pembahasan kita kali ini ialah membahas kiamat dalam agama Islam dan agama Katolik. Agar tidak memakan banyak waktu, mari kita simak bersama-sama. Beriman terhadap datangnya hari kiamat atau hari akhir adalah perkara pokok dalam agama Islam. Hal ini sama dengan mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sesuatu yang gaib. Maka, tidaklah mengherankan apabila dua hal ini sering disebut secara bersamaan di dalam Al-Quran dan Sunnah sebagai bagian dari rukun iman. Membayangkan dahsyatnya hari kiamat amatlah sulit dilakukan oleh umat manusia. Al-Quran dan Sunnah menggambarkan bahwa alam semesta akan hancur pada saat kiamat. Panca indera manusia akan kesulitan membayangkan kejadian maha dahsyat tersebut. Manusia seringkali mendasarkan imajinasinya pada pengalaman yang pernah ia dapatkan. Sedangkan hari kiamat tidak ada satu manusia pun yang pernah mengalaminya. Maka, informasi dari Al-Quran dan Sunnah adalah yang dapat membantu manusia untuk bisa sedikit membayangkan kedahsyatan hari kiamat. Kiamat memiliki dua makna pokok. Pertama, kiamat merupakan kebangkitan manusia dari kematian atau kubur. Pada masa ini manusia akan diadili dan dimintai pertanggungjawaban selama hidupnya di dunia. Peristiwa terjadinya kiamat pertama ini ditandai dengan ditiupnya sangkakala sebagai permulaan dari hari kebangkitan dan penghitungan amal. Yang kedua adalah kiamat sebagai keadaan akhir zaman. Kiamat ini merupakan akhir dari alam semesta dan kehidupan semua makhluk. Kiamat merupakan akhir dari segala kehidupan di dunia ini. Setelah mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia akan dibangkitkan kembali untuk kemudian diadili di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir dari semua perjalanan ini adalah manusia akan ditempatkan di surga atau di neraka. Pandangan tentang hari kiamat menurut agama Katolik. Agama Katolik lebih sering menggunakan kata akhir zaman dibandingkan dengan kata kiamat. Hal ini disebabkan karena gereja Katolik sendiri lebih sering menggunakan kata-kata akhir zaman atau zaman akhir di dalam diskursus tentang hari kiamat. Penggunaan kata kiamat oleh umat Katolik biasanya ditemukan di dalam literatur Katolik yang pada esensinya sama dengan akhir zaman. Alkitab lebih banyak menggunakan kata hari Tuhan untuk menunjuk pada momentum khusus yang berkaitan dengan perbuatan Tuhan pada manusia. Perjanjian Baru menyebut bahwa hari Tuhan adalah hari di mana Allah akan menghakimi segala sesuatu melalui Yesus Kristus. Istilah hari Tuhan juga digunakan di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Hari Tuhan di dalam Perjanjian Baru lebih eksplisit menggunakan istilah akhir zaman atau zaman akhir. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam Perjanjian Baru nuansa pemberitaan hari Tuhan, akhir zaman, sangat bisa dirasakan. Umat Perjanjian Baru meyakini bahwa harapan eskatologis di zaman Perjanjian Lama sudah tergenapi melalui kehadiran Yesus yang pertama. Sedangkan peristiwa eskatologis dari apa yang dinubuatkan oleh Perjanjian Baru masih berada di dalam perjalanan sejarah. Umat Perjanjian Baru amatlah kental dengan nuansa harapan akan penggenapan. Penggenapan yang dimaksud adalah penggenapan berkah Yesus melalui kehadirannya kembali ke muka bumi untuk mencurahkan keberkahan dan kemuliaan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Secara sederhana, zaman gereja ini adalah masa antara kedatangan Yesus yang pertama dan kedatangan Yesus yang kedua. Paulus mengatakan bahwa salib, wafat,
Dan kebangkitan Yesus adalah awal zaman mesianik dan akan berakhir pada kedatangan Yesus yang kedua atau yang biasa disebut dengan parousia.